tentang jurnal umum. Daftar jurnal umum antara lain yang pertama, pengertian jurnal umum. Yang kedua, tujuan jurnal umum. Yang ketiga, prinsip dasar pembuatan jurnal umum. Yang keempat, fungsi jurnal umum. Yang kelima, bentuk jurnal umum. Yang keenam, manfaat jurnal umum. Dan yang ketujuh, contohnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah buku harian atau formulir khusus yang digunakan untuk mencatat semua aktivitas transaksi secara kronologis dan sesuai urutan tanggal, dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, nominal di kolom kredit atau debit. Pemakaian jenis buku jurnal disesuaikan berdasarkan kebutuhan setiap perusahaan, sehingga jangan ketika perusahaan satu dengan perusahaan lainnya melakukan pembukuan jurnal yang berbeda-beda. Dasarnya mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas perusahaan. Yang kedua, tujuan jurnal umum. Tujuannya yaitu untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan pencatatan dampak ekonomi dari satu transaksi atau berbagai transaksi dalam perusahaan, dan pencatatan ini juga memiliki tujuan untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi. Yang ketiga, prinsip dasar pembuatan jurnal umum dibagi menjadi 5. Yang pertama, melaksanakan identifikasi bukti transaksi keuangan dilakukan perusahaan. Di antara contohnya yaitu kwitansi, memo, nota, faktur, dan sebagainya. Yang kedua, memilih akun yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan membaginya dalam jenis mode, hutang, dan harta. Yang ketiga, memilih penambahan atau pengurangan atas yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Yang keempat, memilih debit atau kredit akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan, atau kuasai lebih dahulu cara menentukan debit atau akun. Yang kelima, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan hasil transaksi. Yang keempat, fungsi jurnal. Fungsi jurnal dibagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi historis. Setiap transaksi dilakukan secara kronologis berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Jurnal menggambarkan kegiatan perusahaan secara berurutan dan terus-menerus setiap harinya. Yang kedua, fungsi mencatat. Jurnal umum harus mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan, jangan sampai ada yang tidak tercatat. Tiap perusahaan modal, biaya kekayaan, dan pendapatan masih dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal umum, supaya pembuatan keuangan perusahaan bisa lengkap. Yang ketiga, fungsi analisis. Menunjukkan bahwa pencatatan jumlah ini merupakan hasil dari analisa yang berupa debit dan kredit akun yang terkait beserta jumlah atau nominalnya. Analisis ini menyangkut pembagian nama akun, pencatatan dalam debit maupun kredit beserta jumlahnya. Yang keempat, fungsi instruktif. Apa maksudnya fungsi instruktif? Jurnal umum memiliki fungsi memberikan perintah atau petunjuk
dalam proses memasukkan data ke buku besar. Dan yang kelima, fungsi informatif. Jurnal umum memberikan informasi terkait dengan transaksi yang terjadi untuk secepatnya dilakukan pencatatan berdasarkan keterangan yang ada. Nama perusahaan, jurnal umum, periode, tanggal, nomor bukti, nama akun atau keterangan, ref, debit, kredit. Keterangan nomor 1, berisi tanggal, bulan, dan tahun kejadian transaksi. Untuk bulan dan tahun, cukup ditulis satu kali saja setiap halaman judul, kecuali jika ada pergantian bulan atau tahun. Nomor 2, diisi nomor bukti dokumen transaksi. Nomor 3, diisi oleh akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi yang akan didebet atau kredit. Nomor 4, diisi kode akun yang angkanya telah dipindahkan atau tertera di buku besar. Nomor 5, diisi nilai nominal akun yang didebet. Nomor 6, diisi nilai nominal akun yang dikredit. Nomor 7, keterangan singkat tentang transaksi atau optimal. Manfaat jurnal umum diantaranya antara lain: yang pertama, mengetahui akan timbul pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan. Yang kedua, mengetahui jumlah yang akan dicatat, satu atau lebih perkiraan. Yang ketiga, mengetahui jumlah yang didebet atau dikredit bahwa mesti seimbang. Yang keempat, dibuat tanda supaya dapat diketahui suatu jumlah telah diposting ke perkiraan yang tepat di buku besar sesuai perkiraannya. Yang kelima, dibuat referensi atau tanda supaya diketahui suatu jumlah telah dilakukan posting ke perkiraan yang tepat di buku besar sesuai jumlah perkiraannya. Contoh jurnal umum singkat. PT Angin Ribut melakukan transaksi di bulan Desember 2020, antara lain tanggal 1, pembelian peralatan kantor tunai sebesar 3.500.000. Tanggal 3, pembayaran sewa gedung tunai sebesar 250.000. Sehingga bentuk jurnalnya sebagai berikut. PT Angin Ribut, Jurnal Umum periode Desember 2020. Tanggal 1, nomor bukti, nama akun keterangan peralatan kantor kas, ref, debit 1.500.000, kredit. Tanggal 3, sewa dibayar di muka kas atau pembayaran sewa gedung, ref, debit 250.000, kredit 250.000.